Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami channel Dedewa, dan seperti biasa kami akan berbagi cerita tentang kebun kami, kebun Dewa. Untuk kali ini kami akan berbagi cerita kembali tentang kale yang ditanam di kebun kami. Kale yang ditanam saat membangun kembali kebun kami ini mungkin tidak beda jauh dengan sebelumnya. Jadi kami menanam beberapa jenis kale, diantaranya adalah kale Siberian, kale Red Russian, kale curly, kale Nero, kale Dazzling Blue, terus ada kale Lacinato Rainbow, dan kale Premier. Tuh ya, ada berapa tuh? Jadi itu adalah kale-kale yang kami tanam di kebun kami. Dan proses menanamnya juga sebenarnya nggak berbarengan ya. Jadi di awal itu ada beberapa jenis kale saja yang sudah ditanam lebih awal, yaitu kale Siberian. Jadi yang dipanen duluan juga ya kale Siberian ini gitu. Dan sebenarnya awalnya tuh nggak niat panen, cuman pas lagi lihat-lihat kebun ini, si kale Siberian itu udah lumayan rimbun, dan karena dalam satu wadah, satu planter bag itu kami menanam lebih dari satu, jadi ya gitu saling menutupi tanaman-tanaman di sekitarnya gitu kan. Jadi sementara kan yang lainnya belum terlalu besar, tanaman-tanaman lainnya tuh, jadi khawatir menghalangi pertumbuhan. Jadi ya udah kami panen dari batang daun yang menghalangi dan daun-daun tertuanya dulu. Kenapa kale harus selalu ada di kebun kami? Karena meskipun memang menanamnya itu susah gampang, nggak segampang menanam kangkung atau bayam, karena memang ya bukan asli daerah Indonesia ya kayaknya sih kale ini. Jadi sedikit berbeda dibanding menanam kangkung atau bayam. Tapi kenapa kami suka menanam kale? Karena kale itu menurut kami, dan berdasarkan literasi yang kami tahu, berdasarkan pengalaman mengkonsumsinya, ini sih kale itu memiliki banyak manfaat. Kale menyediakan sumber sayuran hijau yang kaya nutrisi, dan musim panennya itu panjang karena dia kayaknya tergolong perennial ya, tanaman sayur perennial. Dan si kale ini itu kaya kandungan vitamin dan mineral seperti vitamin A, vitamin C, vitamin K, kalsium, kalium yang tentunya baik ya untuk kesehatan insyaallah. Dan selain kayak nutrisi yang tadi disebutkan, kale juga mengandung antioksidan seperti sulforafin kalau nggak salah ya, yang dapat membantu melawan radikal bebas dan mencegah kerusakan sel. Si kale juga mengandung serat dan potasium yang membantu kesehatan jantung. Terus beberapa penelitian dari yang itu ya, literasi yang saya tahu, dari literatur maksudnya, maaf, menunjukkan bahwa kale itu seperti sayuran cruciferous lainnya, yaitu dapat mengurangi resiko kanker tertentu karena kandungan sulforafinnya. Nah, untuk manfaat berkebunnya sendiri, menanam kale di rumah itu memungkinkan kita untuk mendapatkan suplai sayuran segar ya, kale segar setiap hari. Terus dengan menanam kale di rumah, kita bisa menikmati kale segar sepanjang tahun. Bahkan kalau misalnya ditanam langsung di tanah itu kan katanya bisa lebih dari 2 tahun gitu ya. Kalau saya mah sepengalaman menanam itu kayaknya belum pernah dia lebih dari 1 tahun, karena nanamnya di planter bag yang nggak terlalu besar, dan nggak tahu tuh tiba-tiba suka busuk batang, dan kadang kepanasan juga, lupa disiram berhari-hari gitu. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Insyaallah kita bertemu lagi di video-video selanjutnya.